Lalu seperti apa kondisi terkini di lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selamat malam Adi. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Kalau saya lihat banyak sekali orang sudah berkumpul di belakang Anda, Adi. Silakan. Iya, selamat malam Ruli. Betul sekali. Saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, namun yang bisa saya tangkap adalah bagaimana kondisinya. Saat ini saya sudah berada di posko pengungsian di Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang merupakan salah satu posko yang ada di kawasan Kecamatan Onan Ganjang ini, Ruli. Nah, saat ini memang kalau Anda bisa melihat di layar kaca Anda, ini bantuan terus berdatangan. Salah satunya yang baru datang adalah dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu adalah Jarotman Purba yang membagikan sembako. Mungkin Anda bisa lihat ini hingga malam ya, bahkan bantuan-bantuan ini masih terus berdatangan. Tapi kalau kita berbicara soal bantuan, Ruli, tadi kami juga sempat melakukan susur jalan begitu ya, mencari desa yang masih terisolir bahkan kami tadi sempat berjalan kaki selama berjam-jam ya, kalau saya tidak salah ini selama 2 jam kami harus melewati medan yang cukup terjal untuk mencapai desa itu, yaitu adalah desa Batu Nagodang Siatas ini yang memang cukup terisolir, belum ada jalan yang menghubungkan desa ini dengan kawasan sekitarnya, karena memang jembatan yang ada di desa tersebut mengalami putus pada saat terjadinya banjir dan juga tanah longsor beberapa waktu lalu, Ruli. Nah, Ruli, untuk membahas tentang posko yang ada di sini atau posko pengungsian yang ada di sini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kapten CTP Sodogoron Situmorang yang merupakan dan Ramil 09 dari Onan Ganjang. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu, ini kayaknya lagi sibuk sekali ya Pak karena bantuan terus berdatangan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, ini di Kecamatan Onan Ganjang ini ada berapa kakak yang mengungsi saat ini Pak di posko pengungsian ini? Baik, Kecamatan Onan Ganjang terdiri dari 12 desa. Kebetulan desa yang terdampak oleh bencana alam tanah longsor dan gerusan air, ada satu desa yang cukup parah, yaitu desa Batu Nagodang Siatas. Batu Nagodang Siatas ini terdiri dari 2 dusun, satu dusun Batu Nagodang dan satu dusun lagi dusun Siatas. Yang paling terdampak adalah dusun 1, dusun Siatas, yang jumlah kakaknya 93 kakak dengan 340 jiwa. Dari 340 jiwa ini, kami sudah mengungsikan di posko Sopogodang HKBP Parbutihan ini sebanyak 226 orang. Dan selebihnya yang berjumlah 114 orang itu kami ungsikan di Dusun 2 di Desa Batu Nagodang itu di UPT Dik SD Negeri 121. Oke. Kalau untuk medan ataupun areal yang terkena dampak, jalan secara keseluruhan otomatis terputus, demikian jembatan Sungai Aisipoti itu strukturnya aja hilang semua di bawah arus. Demikian Pak. Siap. Nah Pak, tadi kami juga sempat mengunjungi posko pengungsian yang ada di desa Batu Nagodang begitu ya. Ini kan masih cukup terisolir, bahkan jalurnya cukup terjal. Kami bahkan harus melewati lembah dan juga sungai yang mungkin cukup membahayakan ya Pak. Mungkin tantangan sendiri untuk penyaluran bantuan di daerah-daerah yang masih terisolir apa sih Pak? Dan saat ini upayanya seperti apa untuk penyaluran bantuan di daerah terisolir? Baik, untuk bantuan logistik yang kami terima melalui posko Sopogodang ini, kami salurkan, kami bekerja sama dengan Polsek, dengan pegawai kecamatan maupun aparat desa, beserta masyarakat desa, pemuda-pemudi yang masih kuat dan kokoh. Kami juga kemarin mengevakuasi warga yang stroke dan sakit melalui Sungai Aisipoti yang medannya cukup terjal dan melewati Sungai Aisipoti. Demikian Pak. Terima kasih Pak waktu atas berbincang dengan CNN. Saya akan bergeser sedikit karena saya ingin mengajak Anda, Ruli, untuk kemudian mengecek stok obat-obatan yang ada di posko pengungsian dari Kecamatan Onan Ganjang ini. Karena kita tahu bahwa masyarakat pengungsi ini sudah ada di sini sekitar kurang lebih 1 minggu lamanya, karena banjir ini sudah terjadi sejak minggu lalu ya. Selamat malam Ibu-Ibu. Nah, ini nampaknya obat-obatnya masih cukup banyak begitu ya Bu. Kalau misalkan bisa dijelaskan ini obatnya masih tercukupi nggak sih Bu sampai hari ini? Untuk saat ini masih tercukupi, cuma karena banyaknya keluhan batuk, demam, kemungkinan adalah obat yang kurang seperti obat batuk ya Pak ya. Untuk obat demam ada juga seperti sirup untuk anak-anak.
Itulah kendala dari tim kesehatan mengenai obat-obatan. Tapi untuk saat ini masih bisa kami tangani. Bisalah kami upayakan, contohnya kekurangan obat, bisa contohnya entah dari kami, bisalah untuk menutupi kekurangan obat-obatan untuk masyarakat pengungsi. Bu, maaf sebelumnya Ibu namanya siapa dan kemudian ini petugas kesehatan yang ada di posko sini ada berapa orang Bu kira-kira? Apakah kemudian mencukupi untuk melayani sekitar 230 kakak yang ada di sini Bu? Nama saya Bidan Puskesmas Onan Ganjang, nama Titi Manulang. Ada 2 tim kesehatan Elprik Sinaga dan Iren Marbun. Untuk sebenarnya untuk tenaga kesehatan sih dari awal pertama itu memang kurang. Sebelum saya datang masih orang ini 2 adik-adik ini. Tapi bisa ditangani. Tapi adalah datang kebijakan Kapus kami Ibu Grace Sitorus membuat saya untuk membantu adik yang 2 ini. Sehingga tidak terkendala untuk saat ini. Bisa nanti Bapak tanya dari warga bahwa untuk kesehatan sudah terpenuhi. Oke, untuk kondisi pengungsi yang ada di sini Bu, mungkin ada yang menjadi perhatian khusus nggak Bu? Mungkin ada yang menderita penyakit tertentu sehingga harus mendapat perhatian khusus mungkin Bu? Ini jumlah pengungsi kan untuk Bumil lah ya. Bumil ada 2 orang. Kemarin yang tadi yang periksa umur dia menjalani 8 bulan. Dari kondisinya sih mungkin dia diare. Jadi diare dia masuk angin mungkin dari mungkin nggak terbiasa ya kan karena rame orang. Biasanya yang di rumah bersama suami tiba-tiba rame. Itulah mungkin dia faktor pikiran. Takutnya dia maaf kayak kami jadi lahir prematur. Tapi udah tadi kami tangani. Kalau apa-apa bisa kami rujuk ke puskesmas. Kalau tidak bisa dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Baik, terima kasih Bu Titi atas informasinya. Semoga masyarakat yang mengungsi di sini sehat-sehat selalu ya Bu, karena mengingat ini sudah 1 minggu dan biasanya masyarakat di periode ini adalah sering terkena batuk-batuk seperti flu seperti itu. Kita tentu berharap yang terbaik buat para pengungsi yang ada di sini. Terima kasih Ibu-ibu, selamat bertugas kembali. Iya Ruli, mungkin yang bisa menjadi catatan saya ya begitu, karena memang di Kecamatan Onan Ganjang ini masih ada 1 desa yang cukup terisolir dan jalurnya juga cukup terjal untuk kemudian dilalui dan mereka juga harus mengambil bantuan ataupun penyaluran bantuan ini juga menghadapi medan yang cukup terjal. Jadi pemerintah sebaiknya harus memikirkan bagaimana salah satu desa yaitu desa Batu Nagodang ini agar kemudian penyaluran bantuan lebih efektif dan masyarakat juga tidak membahayakan nyawa seperti itu. Karena kita tadi saya dan juga kameramen saya yaitu Evan Askam ini mengalami sendiri bagaimana bahayanya ketika kemudian menuruni lembah, menaiki lembah dengan lumpur yang cukup tebal karena memang bekas longsor dan juga melintasi sungai yang harusnya cukup deras dengan banyak sekali batuan-batuan juga bekas-bekas kayu yang terbawa arus saat terjadi banjir bandang kemarin. Kembali ke Bandar Ruli. Adi, di posko pengungsian yang ada di Humbang Hasudutan ini memang ada ibu hamil, ada balita, ada juga lansia di sana. Namun yang tadi Anda sempat ceritakan bagaimana perjalanan Anda menuju ke desa terisolir di sana harus melewati sungai, lembah dengan harus berjalan kaki berkilo-kilometer, berjam-jam di sana. Ketika Anda sampai di lokasi tersebut, di desa terisolir tersebut, bagaimana Anda bisa menceritakan kondisi di daerah tersebut? Apakah memungkinkan warga di sana yang sangat membutuhkan untuk bisa dievakuasi ke posko pengungsian yang ada di wilayah tertentu? Adi. Iya, betul sekali Ruli. Untuk proses evakuasi memang ini sudah dilakukan, tapi sekali lagi memang jalurnya cukup terjal. Memang harus dipikirkan bagaimana cara untuk mengevakuasi warga yang kemudian dari desa terpencil tersebut agar dari para petugas sendiri tidak membahayakan nyawa, dari juga para pengungsi juga tidak membahayakan nyawa ketika melakukan evakuasi. Untuk kondisinya sendiri di sana memang ada salah satu posko yang terletak di salah satu sekolah dasar. Ini merupakan posko swadaya masyarakat. Tadi untuk menu makanannya juga cukup sederhana, tapi yang saya salut Ruli, ini mereka tampaknya sisi kekeluargaannya gotong royongnya sangat kental. Bahkan kami tadi juga sempat makan siang bersama dengan para pengungsi. Itulah yang bikin membuat kami berdua tim peliput dari CNN Indonesia ini merasa cukup terharu karena kita disambut sangat welcome begitu ya dengan keramah tamahan warga di sana dan kemudian kami diajak makan bersama. Tapi satu hal Ruli, memang mereka berharap listrik ini cepat nyala karena itu merupakan hal yang cukup esensial khususnya di salah satu desa terisolir tersebut di kawasan desa Batu Nagodang. Kembali kepada Anda Ruli.
Adi, mungkin satu pertanyaan terakhir, ada ketika Anda melihat bagaimana situasi di desa tersebut, bahkan Anda juga sempat disambut dengan luar biasa di tengah keterbatasan warga desa di sana. Ketika Anda melihat atau bertanya kepada warga desa dengan minimnya bantuan yang datang ke desa tersebut, berapa lama warga desa bisa bertahan dengan gotong royong, dengan swadaya mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dalam kondisi bencana seperti ini, Adi? Iya, betul sekali. Untuk berapa lama mereka bertahan, memang ini mereka harus mengambil, kadang-kadang harus mengambil bantuan ya, seperti bahan pangan ke posko ini, yaitu di Kecamatan Onang Ganjang ini, tentu dengan jalan yang cukup terjal ini tidak terjadi setiap hari. Karena biasanya mereka langsung mengambil cukup banyak agar bisa dimaksimalkan ya untuk beberapa hari, agar mereka juga tidak bolak-balik. Karena mengingat medannya ini juga cukup luar biasa ekstrim, Ruli, bisa saya sebutkan seperti itu, karena saya tadi juga sempat mengalami hambatan-hambatan dengan tim peliput CNN begitu ya, karena susahnya jalur inilah yang membuat masyarakat di sana ini tidak kemudian mengambil bahan bantuan setiap hari. Artinya mereka selalu memperkirakan kira-kira dengan bahan pangan yang mereka ambil di hari ini akan cukup untuk beberapa hari. Tapi selain bahan pangan ini, tadi kami juga sempat berbincang begitu ya, yang paling dibutuhkan itu adalah makanan-makanan yang kemudian mengandung gizi yang cukup tinggi. Karena kami tadi sempat melihat begitu proses pemasakan. Ini menunya ini adalah nasi, kemudian adalah mie instan dan juga ikan asin. Jadi mereka harus makan ini 3 kali sehari selama 1 minggu ke belakang ini, karena kan bencana ini sudah terjadi seminggu ke belakang. Mungkin ini yang menjadi perhatian dari pemerintah juga ya, bagaimana mereka kemudian memberikan bahan pangan lebih bervariasi lagi agar gizi juga terpenuhi, dan yang paling esensial adalah listrik. Itulah yang kemudian diharapkan warga di Desa Batu Nagodang ini agar segera nyala listriknya, karena itu merupakan hal esensial untuk beraktivitas. Kembali kepada Anda, Ruli. Baik, terima kasih Adi Dwinanda melaporkan dari posko pengungsian di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Selamat bertugas dan jaga keselamatan Anda selama bertugas di sana. Terima kasih Adi dan Evan Askam, kameramen.